Pertanyaan yang selanjutnya dari Harfa ya. Teh kan saya teh kurang jago buat konten. Jadi nanti itu bisa minta bantuan ke teman saya gak teh? Ya jadi Harfa tuh kurang jago katanya bikin konten. Bisa bantuan ke teman saya gak teh? Ya bisa tuh karena kan kita itu satu divisi ya, satu divisi media. Masa temannya kesusahan kita ngebiarin aja. Kayak misalkan dari penjadwalan juga kadang satu jadwal itu di hari Selasa misalkan, terus gak ada yang ngerjain nih kontennya cepet-cepet gitu, kayak misalkan kadang Elsa kadang dilempar juga ke yang lain gitu biar konten-konten kita tuh terjalankan gitu. Dan gak usah khawatir juga ya kalau masalah skill mah, karena Teteh juga waktu dulu gak bisa-bisa banget gitu ngedit, cuman aplikasi-aplikasi ya dasar-dasar doang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu pasti kita bisa juga kok, bisa menyesuaikan juga. Terus jangan lupa juga kita kan udah canggih nih teknologi. Kalau misalnya kita kesusahan bikin konten, kan ada YouTube, kita bisa memanfaatkan juga gitu. Googling juga. Jadi jangan khawatir kurang jago ya. Dan jangan khawatir. Oh, teman-teman yang di Heroes, di luar Heroes, kenapa kita harus meminta bantuan ke teman-teman di luar Heroes kalau misalkan ada teman-teman di Heroesnya sendiri gitu? Karena kan di divisi media itu nggak mungkin satu orang ya, nggak mungkin satu dua orang. Jadi kalau menurut Teteh, minta minta dulu bantuan ke anggota divisinya, atau di luar divisi media juga kayak divisi humas atau apa, kan bukan berarti yang masuk ke divisi yang lain juga nggak bisa edit ya, pasti juga jago-jago. Nah, kalau misalkan ke teman-teman Heroes Kaban, keluar ke teman-teman luar Heroes Kaban juga boleh. Cuman ya memanfaatkan dulu lah gitu anggotanya sebisa mungkin sebelum ke orang lain gitu sih. Uh, Sebelum lanjut lagi, ada yang mau bertanya lagi? Oke. Tete langsung ini aja ya, sambil berjalan ke proker divisi media angkatan 2. Yang pertama, ada mengabadikan foto atau video dalam berbagai kegiatan. Proker ini sudah terlaksana. Contoh dalam kegiatan oprek ini ya, kayak kita harus walaupun online, tapi tetap harus mendokumentasikan seperti kayak nge-SS, nge-record, nge-upload, itu tetap harus dilaksanakan gitu. Karena tugas kita divisi media ya mengabadikan juga salah satu tugasnya. Kemudian ada membuat atau mengedit poster, video, foto, dan video jika diperlukan dalam suatu kegiatan. Ini juga sudah terlaksana. Yang ketiga, aktif sosial media, Instagram, Facebook, dan YouTube. Ini juga sudah terlaksana, namun kurang maksimal ya di Facebook yang tadi Teteh ceritain. Nah, yang keempat ada mengedit dan meng-share dokumentasi sekaligus materi dari divisi dakwah. Ini juga sudah terlaksana. Yang kelima, melaksanakan evaluasi atau rapat online 1 bulan 1 kali bersama anggota. Sudah terlaksana, namun kurang maksimal. Yang keenam, membuat konten kuis per minggu dari materi divisi dakwah. Sudah terlaksana. Yang ketujuh, menyimpan dan memanfaatkan Google Drive sebagai sarana penyimpanan dokumentasi dan membagikan dokumentasi. Sudah terlaksana. Nah, yang kedelapan, membuat blog Heroes. Membuat blog Heroes ini belum terlaksana. Sebenarnya sudah diajukan juga waktu pas awal rapat kepengurusan. Cuman qadarullah waktu itu kurang disetujuin oleh, bukan kurang disetujuin ya, kayak pengennya tuh bikin web gitu. Cuman tetanya tuh belum bisa terlalu gimana gitu kalau misalkan bikin web gitu. Walaupun emang backgroundnya ya sekolah di dunia kayak gitu, tapi belum terlalu bisa, jadi belum terlaksana.
Semoga nanti di tahun angkatan 3 bisa terlaksana tuh dan bisa ditambah-tambah lagi proker divisi media yang bagus-bagusnya lagi gitu. Karena jujur uh, kayak kurang ini loh, Tete tuh suka ngerasa apa ya, kurang maksimal, iya, terus kurang bikin konten-konten yang menarik juga. Nah, sekarang kita lanjut tentang suka duka menjadi divisi media. Tentunya banyak ya suka, duka, lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Nah, yang pertama ya sukanya, menambah wawasan di dunia media. Yang kedua, menambah keahlian dalam mengedit foto atau poster dan lain-lain. Yang ketiga, menambah teman yang menyukai dunia media juga, walaupun sehingga dapat saling melengkapi gitu dalam perkembangan tugas media. Tapi bukan berarti yang masuk divisi media itu harus orang-orang yang berjiwa media juga. Kita sama-sama belajar untuk menyukai di bidang itu agar kita semua bisa bekerja sama gitu dengan baik dalam divisi media ini. Nah, yang selanjutnya, lebih mengetahui akun sosial media organisasi lain dan lebih mengetahui tentang media partner, kayak saling follow-followan gitu sama organisasi-organisasi lain. Jadi tahu gitu, oh ini tuh ada loh, ini tuh ada gitu. Yang sebelumnya kita tuh mungkin belum tahu. Dan yang selanjutnya, menambah wawasan mengenai aplikasi-aplikasi untuk mengedit. Nah, sebenarnya masih banyak ya suka-suka yang lainnya, tapi yang lebih mewakili mungkin itu. Kemudian kita langsung bahas ke dukanya. Dukanya yang pertama, masih kesulitan dalam membuat konten yang menarik. Yang itu tadi Teteh bilang ya, kayak lebih tepatnya tuh suka ada rasa bingung gitu, sama pesimis juga. Ini tuh menarik gak sih gitu kontennya, atau gak menarik gitu. Ya kadang suka pesimis juga gitu. Tapi ya solusinya ya harus percaya diri gitu. Yang kedua, ruang penyimpanan dan kuota ya. Itu mah udah pasti ya, kayak bukan divisi media aja, kayak yang lainnya juga mungkin sama gitu kalau permasalahan itu mah. Kenapa sih gitu ruang penyimpanan ya, karena kayak kita copot pasang aplikasi buat mengedit konten-konten kita. Terus kuota juga kan harus pantang terus ya, harus aktif terus Instagram dan akun-akun yang lainnya juga. Nah, yang terakhir ada kurang respon dari anggota. Ya, mungkin ini mah bukan hanya terjadi ya di divisi media saja, tapi bisa terjadi juga di divisi-divisi yang lainnya. Udah biasa ya kalau misalkan dari organisasi itu kita nggak bisa memprediksi semuanya tuh bisa online, bisa aktif terus gitu di divisi tersebut. Makanya itu kadang kalau misalkan eh, minta pendapat gitu kurang respon karena mungkin ya nggak selalu di handphone juga yang lainnya. Itu aja sih, kayak saling memaklumi, saling mengerti juga gitu, kondisi teman-teman kita harus saling mengerti di divisi media. Itu sebagian dari suka dan duka selama jadi anggota divisi, selama jadi anggota sekaligus koor divisi media. Semoga bisa belajar dari juga ya, dari mendengarkan suka dan duka yang tadi sudah dijelaskan, bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan juga ke depannya. Sebelum ke selanjutnya, evaluasi sekaligus pesan untuk angkatan 3. Ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Neng Desi, Harfa, Nurul. Sayang banget ya, Yoga, Risma nggak ikut join juga. Ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang kurang jelas gitu?
Ya intinya mah harus apa ya, harus bisa memanage waktu juga, bisa meluangkan waktu juga. Karena ya kalau misalkan kita nggak bisa ngeluangin waktu, ya mau kapan gitu bergeraknya, gitu sih kalau dari Teteh mah. Oke, lanjut aja tuh ya ke evaluasi sekaligus pesan untuk angkatan 3. Semoga angkatan generasi 3 ya dapat lebih meningkatkan kualitas media dalam membuat konten-konten yang menariknya. Bisa digarap lagi tuh kayak Instagram, feed Instagramnya bisa lebih dirapihin lagi, warnanya, temanya, gitu-gitunya. Pokoknya harus lebih diperhatikan lagi gitu. Ataupun konten-konten yang lainnya juga. Terus semoga juga bisa lebih aktif dari sosial medianya, terutama aplikasi Facebook yang belum terlalu aktif ya. Bisa lebih disebarkan juga gitu informasi bahwa Heroes tuh punya Facebook, Heroes tuh punya YouTube gitu. Terus karena di YouTube itu kan baru-baru ya, baru-baru ini. Nah, semoga juga kalian bisa aktifin tuh konten-konten di aplikasi YouTube. Bisa contohnya itu kayak kan itu materi dakwah biasanya cuma di-share berupa poster doang tuh di Instagram. Nah, bisa juga tuh materi divisi dakwahnya bisa dibikin video gitu. Terus dibikin konten juga kan buat di YouTube. Terus jalin komunikasi yang baik antar sesama anggota media maupun kepengurusan lainnya. Karena kita tuh bukan hanya bekerja sama antar anggota doang ya, tapi antar divisi juga. Ya kayak contohnya kayak sama divisi dakwah, terus divisi humas juga. Pokoknya divisi-divisi yang lainnya deh, karena media itu kan kayak sebagai wadah untuk mempublikasikan informasi Heroes juga gitu. Jadi harus bisa lebih menjalin komunikasi yang baik antar sesama anggota lainnya. Terus harus lebih cekatan dalam merespon grup juga gitu ya. Jangan kayak misalkan nih ya, udah tahu gitu di grup itu tuh lagi bahas ini tapi malah dipeyem gitu chatnya tuh. Nah itu kan gak enak banget ya, apalagi sama uh, yang lagi minta pendapat atau yang lainnya. Jadi semoga kalian bisa lebih kompak lagi gitu dalam menjalin komunikasinya. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau Tete aja yang nanya? Nggak ada nih, nggak ada yang mau nanya lagi. Tete mau tanya nih, kalian semua siap kan kalau misalkan nanti jadi anggota divisi media? Alhamdulillah ya. Oke, ada dari Neng Desi ya. Pertanyaan katanya, Tete pernah nggak sih salah tanggal atau hari apa gitu? Terus apa yang Tete lakukan pas ngelihat itu udah diupload? Pernah. Waktu itu kalau misalkan dari poster itu sebenarnya pernah ya, tapi belum pernah, kayaknya belum pernah sampai udah diupload terus eh salah gitu. Kalau di SG itu pernah beberapa kali kayak kuis itu ya, keteteran banget kayak kita tuh harus benar-benar itu gitu, pertanyaannya ABCD-nya itu pernah kayak dihapus lagi, ulang lagi gitu-gitu. Ya pastinya harus ngulang lagi ya kalau misalkan salah terus pas udah diupload gitu.
sebelum itu sih kayak kita tuh kan misalkan kita disuruh kita udah ada nih materinya, divisi dakwahnya, terus kita dibikin kan diedit gitu, kayak yang di poster itu kan cuman apa inti-intinya doang misalkan. Nah terus ada yang salah ataupun harusnya sih nggak ada yang salah ya kalau misalkan ini mah kalau teliti mah gitu, tapi kita juga jangan sendirian kayak ngedit-ngedit udah we langsung upload. Kita juga harus mendengarkan pendapat dari teman-teman kita, dari anggota divisi media lainnya juga kayak di grup. Ini udah benar belum gitu. Ini udah ada yang ini ada yang harus diperbaiki lagi belum? Kayak logo kecil ataupun logo kekecilan, logo kebesaran juga kita harus perhatiin gitu ya. Kayak waktu di divisi media TT gitu. Bukannya mau mencari sempurna tapi coba gitu sebelum diupload itu kita saranin ya kalau nanti misalkan biar nggak ada kesalahan-kesalahan kayak gitu, eh, coba dikasih pendapat juga, diberikan ke grup gitu biar orang lain juga bisa merevisi. Kalau untuk data pribadi mah pernah kayaknya, apalagi ya yang tadi di SG itu ya harus ngulang lagi sih, dan itu masya Allah banget ya udah diupload terus dihapus gitu sih pernah. Gimana Neng Desi? Kalau yang bikin caption di IG atau di Facebook siapa divisi media juga teh. Tergantung captionnya, caption tentang apa dulu nih. Kayak misalkan kalau materi dakwah itu kan captionnya itu dari divisi dakwahnya langsung. Kalau misalkan ada event-event kayak giveaway atau yang lainnya, biasanya dibikin sendiri gitu sama teman-teman yang lainnya juga. Tapi bukan cuman divisi media doang, kayak melibatkan divisi humas juga gitu, karena kan humas juga sebagai apa pempublikasi juga gitu, jadi nggak sendiri sih. Divisi media harus bisa bikin caption juga sih, tapi kita juga harus minta pendapat juga dari yang lain gitu. Ya, sama-sama. Gimana, ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau ditambahin nih Tarisma? Ayo keluar-keluar. Atau mungkin ada yang mau ditambahin juga Teh Anita buat pesan-pesannya buat adik-adik kita semua. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tanyain apa aja, sok. Hal-hal kecil juga nggak apa-apa. Oh ya, mau nanya nih, kalau di antara Harfa, Neng Desi, sama Nurul Fadilah, kalau misalkan, kan pernah edit-edit juga ya pastinya waktu Teteh tanya di chat gitu. Nah, gimana? Eh, aplikasi apa aja sih yang suka dipakai buat ngedit? Bisa share juga kan? Waktu itu kan cuma Teteh doang nih yang tahu. Sekarang kan ada Neng Desi, Nur Fadilah, Harfa, bisa saling mengetahui juga. Oke, Nurul pakai Canva. Kalau di HP, kalau di laptop atau PC gitu? Oh, Masya Allah, Photoshop. Kalau Neng Desi sama Nurul Fadilah gimana nih? Suka pakai aplikasi apa biasanya?
Ayo Harpa, Nurul Fadilah, share-share juga dong aplikasi apa aja gitu. Biar yang lain juga tahu. Saya mau waktu itu di HP pakai Pixel Lab, makanya itu. Sama CapCut apa sih ya? Ya. Bagus tuh. Udah jago Pixel Lab. Harfa. Minim alat elektronik. Movie movie kalau di laptop ada After Effects, Movie Maker, enggak ada sih. Oh, banyak juga ya. Bahkan yang kalian udah pelajari gitu, maksudnya udah berpengalaman di aplikasi-aplikasi itu, teteh belum pernah gitu. Kayak di Adobe After Effects, Movie Maker, Adobe Premiere juga. Adobe Premiere, wow. Ini aplikasi-aplikasi yang kayak udah pro lah ya. Iya, ini ada teh Pohan ya. Lupa deh teh udah lama. Nah sekarang karena udah lupa mungkin harus di ini lagi ya. Harus dicari-cari lagi, harus belajar lagi karena kan calon gitu. Coba di review lagi apa yang udah kalian pelajari sebelumnya. Semoga nanti kayak apa ya, media heroes tuh jadi lebih bervariasi, maksudnya kayak lebih berkembang juga ya, lebih berkembang, nggak cuma stuck di situ aja. Kita juga punya FB kan ya teh, tapi belum terlalu aktif. Terus blog juga ya. Mungkin nanti sama kalian bisa lebih diaktifkan lagi, nggak cuma di Instagram, nggak cuma di YouTube ya. Nah itu juga menjadi PR banget buat kalian, makanya untuk belajar apa namanya, aplikasi tersebut gitu. Alhamdulillah ada yang jago edit video nih. Iya teh, yang para keren-keren semua, aduh, masya Allah banget. Mantap, pelajari lagi ya. Tapi tetap ya, kalau misalnya mau ngedit juga jangan kayak melanggar syariat lah, jangan terlalu yang jangan apa ya, jangan yang aneh-aneh lah ya. Jadi harus tetap sesuai dengan apa yang harus diharuskan gitu. Jangan terlalu berlebihan mungkin ya. Sekat-kat sama sambung-sambungnya. Nurul Fadilah tuh. Adobe Premiere baru bisa cut-cut sama sambung-sambungnya. Wah, mungkin nanti ya seiring berjalannya waktu mah langsung jago ya. Masya Allah. Oke. Oh iya nih, mau nanya lagi ya. Kalian ada nggak sih yang pernah kayak ngebuat
project. Misalnya di sekolah gitu kayak ngebuat poster yang bervariasi, terus atau enggak video-video sinematografik gitu, ada gak? Nah, di antara kalian ada nggak nih yang pernah bikin project gitu? Alhamdulillah, itu Risma. Aku ada teh, tapi nggak jalan lagi. Teh kalau divisi media kerjaan tiap hari apa? Sebenarnya kalau kerjanya itu kayak disesuaikan ya sama nanti tim kalian kayak gimana. Kalau dari kita kan kayak nggak setiap hari juga ya, dan itu ada jadwalnya, dan di per hari itu ada orang-orangnya, jadi nggak cuman itu aja. Kok nggak ada suara? Terus kayak itu mah disesuaikan aja sama tim kalian nanti mau kayak gimana gitu. Yang pastinya sih kalau setiap hari mah mantau akun sosial media mungkin ya, kayak Instagram gitu. Kadang suka ada yang nge-DM juga kan, kita harus pantau gitu sih kalau kerja yang tiap harinya. Aku pernah buat tugas kelas video, tapi dulu masih belum digarap aplikasinya jadi seadanya. Kalau poster pernah di eskul. Bagus tuh. Itu bagus ya. Jadi nanti yang penting kayak udah berpengalaman, dan yang lainnya juga kalau misalnya belum pernah, mencobalah ya. Ya jangan pesimis juga kayak, duh aku belum pernah gitu. Seharusnya bisa jadiin motivasi gitu. Mereka juga bisa, kita juga harus bisa, dan saling bisa melengkapi. Ya kalau terus juga kalau misalnya masih jelek atau masih kurang juga nggak masalah, karena kan namanya juga belajar ya. Terus nanti juga bisa sharing sama tim medianya gitu. Baiknya gimana gitu. Iya, benar banget. Jaga komunikasinya sama tim kalian nantinya ya. Soalnya kadang itu jadi hal yang susah kalau misalnya kita udah punya project nih, mau ngebuat postingan ini gitu. Tapi kalau misalnya timnya malah diem-diem aja, nggak ada interaksi, dan itu susah banget. Makanya satu sama lain tuh harus saling mengingatkan juga, terus ingatlah gitu kalau misalnya ini juga amanah buat 1 tahun kalian ke depan. Nah, terus juga kita harus punya plan gitulah gitu sebagai divisi media. Pengen ada yang baru nih dari Heroes gitu. Kayak misalkan bikin konten YouTube ini gitu. Nah, itu harus benar-benar disusun gitu. Mau apa aja nih yang mau dikembangin. Dan nanti juga kita akhirnya bisa tahu gitu pencapaian akhirnya kita tuh nanti gitu setelah menjabat itu apakah terlaksana atau tidak terlaksana. Jadi benar-benar harus dipikirin juga konten-kontennya. Duh, udah pada jago kata Harpa. Harpa juga jago, semuanya juga jago kayaknya ya. Ngalahin kita. Masya Allah. Bakal ini banget sih ini mah. Ya, nanti bakal jauh lebih berkembang konten-kontennya. Teteh yakin sih. Teteh percaya ke kalian semua. Pastinya. Apalagi YouTube sih ya. YouTube tuh kayak udah keinginan kita dari lama ya. Cuman masih baru terrealisasikan akhir-akhir ini gitu ya. Jadi ini juga PR buat kalian, isilah YouTube dengan konten yang bermanfaat. Dakwah juga nggak harus selalu ini ya, jadikan media sosial sebagai media dakwah juga bagi kalian, dan semoga mendapat pahala ya tentunya. Amin. Nah, terus juga kalau misalnya mau tanya-tanya ke angkatan sebelumnya, jangan sungkan, jangan malu. Nah, jaga juga hubungan baik sama angkatan sebelumnya. Terus juga ya pokoknya jaga aja hubungan baik sama sebelumnya. Kalau kalian mau nanya-nanya ke kita, minta saran atau gimana, itu juga kita welcome kok. Atau mungkin nanti mau minta bantuan juga jangan canggung, nggak apa-apa, langsung aja gitu, kontak person. pasti ngebantuin lah, insya Allah ya, jangan sungkan pokoknya ya, sebisa mungkin pasti meluangkan waktu buat membantu gitu.
apalagi ya, bingung nih pembahasannya. Ada yang mau ini nggak menyampaikan sesuatu buat temannya nanti di satu tim? Ada? Kalau nggak canggung itu pun pasti awal-awal mah ya, kata tadi Kang Wildan bilang gitu, pertama-pertama mah canggung gitu, tapi kalau udah seiring perkembangan waktu, walaupun kita juga canggung ya, apalagi kita gitu via online terus gitu ya, kalau ketemu gitu, kayak offline tuh sedikit banget gitu waktunya, dan itu pun juga kalau offline belum tentu semuanya bisa hadir juga kan, jadi pasti canggung gitu, belum mengenal lebih dekat juga, tapi ya sebisa mungkin mah jangan terlalu canggung lah, nanti kan itu teman kalian juga. Dan juga komunikasi cek 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 nggak sih, Ada suaranya nggak? cek cek. Halo. Ada. Terus juga kalau hubungannya sama, nggak ada lagi, hubungannya sama tim jangan cuman karena ngurusin heroes doang. Ya kalian juga bisa kayak berteman baik di dunia nyata, tapi bukan cuman hubungan heroes doang gitu ya teh. Iya, benar banget. Share-share pengalaman juga gitu, saling-saling bercerita juga, itu sih wajib biar kita nggak canggung gitu. Kayak ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada yang mau apa gitu, sharing-sharing juga dari kaliannya? Tarisma gimana Tarisma? Di angkatan TT anggota divisi media semuanya ahwat. Iya, qadarullah ya. Ahwat semua. Teh Sumi, Teh Puhan, Teh Risma, Teh Putri Azahra, semuanya anggota divisi media ahwat kalau tahun kita ya. Makanya itu yang jadiin teteh pribadi enak gitu, soalnya ahwat cek 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 cek. Nggak ada suaranya. Ya gimana Teh? Itu juga cek cek, itu juga yang ngejadiin teteh suka gitu ya, nyaman juga karena nggak terlalu banyak interaksi sama Ikhwannya, karena di tim kita itu ahwat semua, jadi leluasa gitu loh. Tapi jangan ini juga, karena tahun sekarang kan ada laki-laki, tapi jangan terlalu apa ya, tetap tetap jaga batasannya juga, walaupun emang ya berinteraksinya juga karena ada tugas kan, tapi tetap harus ada batasannya gitu. Kita bisa sharingnya di grup ya. Gimana oh dari ini yang angkatan TT anggota divisi media. Duh, saya sendiri dong. Enggak, kan ada yoga, Harfa. Tenang. Kalau bisa sharingnya di grup ya. Iya, bener banget. Buat apa tuh? Diadain grup tapi malah masing-masing gitu. Teh kalau misalkan nanti offline rapat buat konten, nanti rapatnya disatuin Ikhwan Ahwat divisi media atau disatuin sih? Iya, jadi disatuin, tetap disatuin, cuman ya disatuin tapi tetap jaga batasannya gitu. Tahu lah ya kalian gimana cara jaga batasan antara akhwat dan ikhwan. Jangan dong. Saya mah diwakilin apanya nih, apa? Kalau misalkan rapat buat konten atau misalkan ada acara apa gitu ya, yang offline gitu, kita juga kan bisa bagi-bagi tugas, kayak Ikhwan lebih mendokumentasikan di Ikhwan, Ahwat di Ahwat gitu. Jadi nggak terlalu apa, jadi ada batasan lah gitu ya. Jadi bisa dibagi-bagi, contohnya misal si A yang bikin caption, si B yang bikin poster, kayak gitu sih. Karena kan kalau pas di kita itu satu hari itu kan 2 orang ya, 2 orang yang jadwalnya, terus kita bisa bagi gitu juga. Iya. Kalau
materi dakwah mah kan captionnya udah dari divisi dakwahnya langsung. Paling caption yang lainnya. Kita edit aja. Iya. Oke, apalagi ya? Cukup nggak ini teh pembahasannya? Cukup gak nih pembahasannya? Karena waktu sudah mau zuhur ya. Alhamdulillah bisa sharing-sharing sama teman-teman semua calon divisi media Hiras Kabupaten Bandung generasi ketiga. Pokoknya kalau dari Teteh semangat terus, jangan jangan sungkan juga buat nanya-nanya. Cek 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 cek. Ada suara Teteh gak sih? Oh, udah. Alhamdulillah ya. Ini nggak ada suaranya. Oke, kita tutup aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ada suaranya? Ada nggak? Ada ya. Ada suaranya. Oke, kita tutup aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tata cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kedua telah dilaksanakan masing-masing divisi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, di mana kelompok 1 membahas tentang humas, kelompok 2 tentang dakwah dan media ya, kelompok 3 tentang kaderisasi. Oh ya, dipisah. Saya tahu segalanya. Ya, maaf. Dan kelompok 4 tadi tentang Danes ya. Semoga dari tadi apa yang telah sharing-sharing pengalaman dari Akang Tetehnya, dari suka dukanya, semoga dapat bermanfaat bedanya. Amin. Sehingga Hiros Kabupaten Bandung di generasi ketiga bisa lebih maju. Jaya, jaya, jaya. Akbar. Allahu Akbar. Oke. Kaliman.
Itu. Cukup. Bentar, 3 detik lagi. Gas. Oh iya. Silakan untuk Kita review sedikit aja ya, oke guys. sebelum kita menutup usia gitu. Perwakilan dari kelompok 1, coba kelompok 1 raise Saya hand. pilih ya. Kelompok 1 raise hand boleh. Enggak, saya pilih yang itunya. Jangan Hadaya tadi soalnya aktif dia di situ. Intan Sopianti. Kepada Intan Sofianti Hadir. untuk direview siapa tadi yang memberikan materi, terus tentang poin pentingnya. Boleh dipersilahkan. Langsung keluar. Mana? Enggak itu Intan Sopianti. Nah, itu. Nah, Klimpok. Nah, Di rename dulu. Iya. Dipersilahkan. Di itu ya ribut ya. Kesain dulu. Kesigilangin dulu bentar lah. Nanti kamu klaim lagi ya hostnya. Saya mau nge-rename si Topi. Jadi enggak usah. Enggak usah. Intan tidur. Ini akan katanya nanya. Bintal. Coba kelompok 1 tadi siapa lagi ya? Taufik, Leha. Wildan, Kang. Opan bisa. Wildan dari tadi nanya terus, Kang. Wildan yang enggak nanya. Wildan yang paling aktif. Ya, sekarang Ya, Taufik sekarang biar Taufik. Taufik juga aktif. Namun kana euy. Zolim jelema. Di Sherlock FP. So, gimana Taufik? Tadi siapa yang ngasih materi? Yang ngasih materi itu Teh Saripah, Kang. Dari mana? Yang nama panggilannya IP. Teh. Astagfirullah, Teh IP. Teteh. Ceplosan itu. Apa cenah tadi teh ngebahas apa aja, Pik? Ngebahas tentang humas, Kang. Gimana? Apa aja intervensinya? Nyampein apa aja? Jadi humas tentang tugas humas, suka dan dukanya di humas, terus masih banyak lagi, Kang. Iya. Poin-poinnya gitu. Poin-poinnya Misalnya prokernya ada kegiatan apa gitu. Wildan, kumaha Wildan? Wildan. Saya mah Ismail. Oh iya, Intan nggak apa-apa. Intan mau ngisi. Ya, mau ngasih. Mau sharing, memberikan reviewnya terhadap kelompok 1. Mohon bantuan lah dana. Mohon bantuan lah. Assalamualaikum Kaisa. Ini kenapa? Dok, mangga kelompok 1. Jangan satu orang. Atau nggak ketemu.
Atau mau kelompok 2 dulu boleh. Kelompok 2 itu tentang apa? Dakwah. Divisi dakwah. Ayo kelompok 2. Siapa ya? Tunjuk ya. Kelompok 2 teh dari H nih. Siapa kelompok 2 dari H? Cuma nanti dulu sih. Jangan. MR Fadil teh siapa? Mr. Fadil? Mr. Fadil. Mr. Fadil. Mr. Fadil. Astagfirullah. Ya, Tina. Tina mau kelompok 1 mewakilin. No. Ya, Tina di mute dulu ya kalau mau bergumam dalam hati. Wil dan Wiratama. Naon pik dan wae ya mah. Wirat mana? Bukan Wiratama, euy. Salah euy. Salah nih, salah calon DPR. Atau ada yang mau raise hand, dapat poin plus nih. Dari perwakilan kelompoknya. Mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Angkat tanganmu, Syegi. Dapat poin plus kan ya? Abi Ya, mau. jelas. Poinnya bisa ditukar di rumah Wildan jam pada zuhur sekarang. Makan-makan. Asik makan-makan. Poin dikasih poin plus mah langsung muncul, Kang. Asli aja si Tina langsung. Asli. Saya. Praktin. Punyaku. Apa ngejelasin yang tentang tadi Teh Saripah ngejelasin gitu? Enggak. Kita nanya kan kelompok 2. Kamu yang mau jawab sok. Saya kan kita lagi nanya kelompok 2. Nah, Tina langsung jawab sok. Kelompok 2 tadi ngebahas apa aja, Tina? Oh, enggak tahu. Kenapa jawab? Berarti nanti Tina kamu perwakilan kelompok 1. Kan tadi tuh 1, 2, 3, 4 yang mau itu dapat poin tambahan ya udah. Ya gitu. Itu enggak ada dia sebenarnya. Bentar lagi Adan. Sok Tina dulu. Udah Lama, diskors. lama. Bener ada. Sok Tina tadi ngebahas apa aja sama Teh Saripah? Benar. Tugas pokok humas itu menjadi jembatan penghubung, terus pemerataan informasi, membuat citra baru gitu. Proker humas itu ada 2 secara umumnya, jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendeknya banyak sih untuk 1 hari ke depan atau beberapa hari. Kalau jangka panjang menerus selama 1 tahun ke depan. Untuk jangka pendek, memperkenalkan kepengurusan baru, sama melakukan giveaway, bakti sosial, kunjungan ke organisasi lain, sama tablik akbar. Nah, untuk jangka panjangnya, kita tuh kayak bekerja sama dengan organisasi-organisasi gitu, kayak seperti di Siro, Hiposis, Pos Jabar, terus menyebarkan konten dakwah